Kita coba 1, 2. Oke, situ ya sudah kelihatan. Di sana kita pasang kamera, di sini kita cuma menunjukkan yang ada di lokasi sini. Yang tembakan pertama sudah masuk ke kertas dan gerak. Senapannya nggak apa-apa. Sangat mepet sobat bediler. Jaraknya itu sedikit sekali. Saya belum bisa bilang bagus karena masih tembakan kedua. ATN ini gerak. Masuk ke tembakan yang kedua. Tembakan ketiga ke lubang yang kedua. Rapat dan saya bilang nitik yang tembakan ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya Ayrton JM di channel Grosir Senapan Angin. Oke sobat bediler, gimana kabarnya? Semoga kabar sobat bediler di seantero jagat atau di seluruh Indonesia baik-baik saja, dan semoga sobat bediler selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke sobat bediler, sebelum sobat bediler menonton video selanjutnya, saya akan jelaskan sedikit tentang spesifikasi dari senapan ini. Senapan ini adalah namanya senapan PCP Ruger Classic Black Army ya. Harus ada Black Army-nya. Kalau nggak ada Black Army-nya berarti bukan senapan yang istimewa. Oke. Terus larasnya ini panjangnya 65 cm, terus tabungnya OD25, kapasitas angin maksimal di 3000 dan safety-nya di 2500 sampai 2700 PSI. Terus senapan ini istimewanya sudah menggunakan magazin dan single shot atau marauder. Terus senapan ini ada 3 grendel. Grendel yang pertama itu bisa mencapai 900 fps, grendel yang kedua pun lebih dari 900, bahkan bisa 1000 lebih. Kalau grendel ketiga itu bisa 1200 bahkan 1300 PSI. Kalau senapan ini itu istimewa digunakan untuk berburu big game dan medium game sudah bisa, tapi recommendednya itu digunakan untuk berburu menyisir. Karena apa? Senapannya ringan. Terus kedua, powernya istimewa, akurasinya istimewa, dan nanti kita akan uji groupingnya. Nah, sobat bediler kan belum tahu groupingnya gimana. Biar sobat bediler tahu dan sobat bediler menilai sendiri. Makanya jangan lupa untuk mensubscribe dan meng-like atau mengkomentari di channel Grosir Senapan Angin ini, biar sobat bediler nggak ketinggalan berita atau info penting tentang senapan angin di Grosir Senapan Angin ini. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke sobat bediler, kali ini saya akan menguji tes grouping. Biasanya kan kita menguji tes akurasi menggunakan sasaran yang gimana ya, ada yang besi, ada yang bebek-bebekan, ada yang batu, dan ini kita menguji akurasi groupingnya sobat bediler. Nanti rapat atau tidak groupingnya, kita tidak menggunakan bipod paten atau bipod penggapit ya, press itu. Kita menggunakan bipod biasa untuk menaruh senapan. Ya, semoga saja groupingnya bagus ya, karena saya tidak bisa bilang groupingnya bagus kalau belum dibuktikan. Di jarak 30 meter apa groupingnya bagus, dengan power sekitar 900 fps kita menggunakan grendel 1. Kan grendelnya ada 3 Ruger Classic ini. Sudah ada cincin larasnya, tapi tetap agak goyang karena belum press ya. Cincin larasnya ini harusnya di-press, tapi ini mungkin biar serombongnya tidak gampang rusak, akhirnya dilonggarkan sedikit, itu masih kelihatan, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan groupingnya, nanti hasilnya gimana. Oke, langsung saja kita mulai dari tembakan yang pertama dulu di grendel 1. Nanti kita akan tembak 5-7 kali tembakan untuk membuktikan groupingnya. Oke, tembakan grendel satunya dulu ya sobat bediler. Oh, ini sudah gerak ini. 1. Kita menggunakan mimis GR12 atau 12 GR mimis menggunakan Jawara GR12, maksudnya 12 green. Kita lihat, ini harusnya tidak boleh bergerak. Nah ini masih bergerak, nggak apa-apa. Kita lihat groupingnya yang pertama, kita ataskan dulu. Oke. Keluar dari apa? Lokasi. Nggak apa-apa, kita bawahkan, berarti kurang bawah. Terus posisinya kurang ke sini. Oke.
Nah, ini saja masih bisa digunakan untuk, tapi masih bisa bergerak sobat pediler. Macam bipodnya ini nggak paten dan aku. Kita lihat dulu ya, apakah ini sudah masuk ke kertas. Oh, ini. Apakah sudah masuk ke kertas target atau belum, kita lihat dulu. Oh, belum, ke bawahan ya, orang atas. Nah, apa kita perlihatkan kepada sobat pediler kalau kita tidak memakai teleskop ini, kita cuma tidak memakai visir juga, kita real menguji tembakannya, cuma mengira-ngira apa sudah masuk kertas. Kayaknya ini sudah. Oh, belum, ketinggian, batu kurang bawah dikit aja bawahnya. Oke, nggak apa-apa, kita sudah 3 kali shoot ya, 3 kali shoot. Oke, sudah masuk, tapi kita bakar lagi. Oke, nggak apa-apa, ini sudah masuk. Kita tinggal uji uji groupingnya, bukan akurasinya tapi groupingnya, kerapatan dari tembakan ini hasilnya gimana. Kita mulai yang pertama dari sini ya sobat pediler. Ini ongres semua, ini ongres semua, nggak apa-apa tapi. Oke, kita coba 1, 2. Oke, situ ya sudah kelihatan. Di sana kita pasang kamera, di sini kita cuma menunjukkan yang ada di lokasi sini. Yang tembakan pertama sudah masuk ke kertas dan belum kita tahu hasilnya groupingnya karena tembakan masih 1, tapi hasilnya maksimal, lumayan bagus. Lubangnya besar karena memang senapan Black Army ini selain dia itu groupingnya saya belum bisa bilang bagus. Powernya besar. Maaf, nanti biar saya bilang bagus kalau sudah menentukan di tembakan ke-2 sampai ke-7. Gerak senapannya nggak apa-apa. Sangat mepet sobat pediler. Jaraknya itu sedikit sekali. Saya belum bisa bilang bagus karena masih tembakan kedua. Kalau powernya sih besar karena lubangnya itu kelihatan. Ini gerak loh sobat pediler. Gerak, nggak paten, ini gerak. Masuk ke tembakan yang kedua. Tembakan ketiga ke lubang yang kedua, rapat, dan saya bilang nitik yang tembakan ketiga ini. Gerak, kita sobat pediler sudah tahu sendiri gerak-gerak ini. Nggak apa-apa tapi biar. Nah, senapan kok didorongin agak sulit, itu grendelnya ini perlu pelumas karena senapannya kan kemarin itu stoknya banyak, terus kita ambil 1 buat konten. Kalau buat konten kan nggak dijual sobat pediler, mungkin ini belum atau lupa dikasih pelumas. Oke, tapi kalau sobat pediler mengalami kendala seperti ini, kasih saja grendelnya ini pelumas, nanti akan lebih enak kalau dimasukkan grendel. Tembakan keempat, atasnya di jarak atasnya tembakan ketiga, mungkin tadi ya goyangannya saya tata, itu tembakan ke-1, 2, 3 rapat sekali, terus tembakan ke-4 atas mah berarti ya ada pergeseran ya, pergeseran mungkin sekitar 2 cm kalau digunakan untuk berburu hewan kecil seperti burung di sekitar tempat sobat pediler mungkin masih recommended. Geser lagi ke kanan di tembakan yang ke berapa itu? Keempat. Berarti tembakan kelima geser ke kanan. Tembakan yang melenceng itu paling melenceng tembakan keempat kelima, lainnya itu rapat. Oke, kita tembak lagi, kita paskan lagi ya. Ini posisinya. Tapi goyang sobat pediler. Masuk ke tembakan yang kelima. Tembakan keenam masuk ke tembakan kelima pas. Berarti pergeserannya cukup cukup drastis, terus kembali lagi karena mungkin kalau akurasi laras sih menurut saya bagus. Kalau kita lihat kalau memang tidak bagus dari pertama pun sudah ngacak 1, 2, 3 ngacak semua. Tapi kan yang 1, 2, 3, 4 ya kayaknya 1, 2, 3 deh, 1, 2, 3 itu masuk semua. Terus keempatnya itu mungkin ini ada getaran atau geser pindah ke atasnya. Terus kelima pun juga begitu,
ada getaran lagi atau geser pindah ke atasnya. Terus tembakan kelima, ini tadi kan sudah kita bilang kita pasin atau kita hati-hati masuk ke tembakan yang kelima, tembakan keenam. Ini tembakan ketujuh kita hati-hati lagi, kita tahan sedikit pakai badan ya, kita lihat pakai badan kita tahan. Apakah hasilnya masuk atau hasilnya ya ini ada getaran nggak apa-apa, masuk atau enggak, kita lihat nipis sekali di atasnya tembakan yang keenam, ya lumayan bagus ya. Biar kita lihat juga nanti hasilnya gimana tembakan ketujuh. Karena menurut saya senapan ini istimewa, groupingnya masih dibilang bisa dibilang rapat atau enggak ngacak. Kalau ngacak itu tembakannya jauh, sekitar gimana ya, sini pun sudah dibilang ngacak. Tapi kalau itu kan gesernya pun nggak ada segini, cuma 3 cm, 3 cm, terus nitik lagi karena kita tidak menggunakan bipod paten. Ya mungkin nanti bisa diusulkan untuk tim kami bipod paten biar lebih optimal atau lebih maksimal untuk mengetes groupingnya dari senapan Black Army ini. Oke, ini sudah diambil oleh tim kami, groupingnya di sini. Nah, ini tembakan yang paling atas, paling kiri ini bukan hasil dari uji tes grouping karena tadi sobat bediler tahu sendiri kan kita tembak dulu untuk menguji senapan ini sudah masuk targetnya ke kertas belum, ternyata belum kan, terus akhirnya kita tembak lagi terus masuk ke sini. Tembakan yang pertama sini, tembakan yang kedua sini, 3 sini, keempat sini, kelima sini, 6 terus 7. Nggak apa-apa ya masuk, tapi ya kita lihat oke. Rapat, bisa digunakan untuk berburu menggunakan berburu sistem menyanggong atau menyisir, dan bisa digunakan untuk berburu big game maupun medium game dari hewan kecil seperti burung sampai hewan besar seperti babi. Dengan harga 2.100.000 sobat bediler sudah bisa membeli senapan yang istimewa ini, senapan Ruger Classic Black Army. Oke, dan tonton terus video ini sampai selesai. Oke sobat bediler, ya itu tadi hasil tes uji akurasi, bukan uji akurasi, tapi uji grouping dari senapan PCP Ruger Classic Black Army. Istimewa banget, mungkin agak ada jaraknya sedikit tapi nggak ngacak. Menurut saya itu groupingnya itu bagus, nggak rapat 3 cm terus masuk atau nitik ke lubang berikutnya, terus nitik lagi terus geser lagi, karena kita tidak menggunakan bipod paten atau nggak ada untuk mengunci senapan ini agar groupingnya bagus atau tetap ditembakkan yang situ-situ aja. Tapi nggak apa-apa, kalau harganya pun sangat terjangkau sobat bediler. Sobat bediler bisa memiliki senapan ini dengan harga 2.100.000 saja. Sobat bediler sudah bisa menggunakan senapan PCP Ruger Classic untuk berburu. Kalau menambah dengan teleskop, sobat bediler tinggal menambah 400.000 saja. Sangat murah sobat bediler. Kalau ingin menambah pompa tinggal tambah 900.000 saja. Recommended buat sobat bediler yang suka hunting atau berburu secara big game maupun medium game, dan bisa digunakan untuk menyanggong atau untuk menyisir. Oke, cukup sekian dari saya. Kalau sobat bediler sudah berminat, ada 2 cara pembelian. Yang pertama itu dengan transfer lunas. Kalau transfer lunasnya itu bisa kirim ke nomor rekening di bawah ini. Harga ongkirnya lebih murah dan ada harga khusus buat sobat bediler. Kalau sistem yang kedua itu pembayarannya menggunakan COD. COD itu harga ongkirnya lebih mahal karena ada pajaknya, tapi lebih disarankan menggunakan transfer lunas agar lebih mudah untuk bertransaksi sobat bediler. Oke, cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata dari saya, Ayrton James, saya mohon maaf. Dan jangan lupa sobat bediler like, share, dan subscribe di channel Grosir Senapan Angin ini biar sobat bediler nggak ketinggalan berita penting tentang senapan angin. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.